Makin dekat Pilpres, Anies makin galau. Jauh hari Anies Baswedan pernah diprediksi tidak akan mendapat tiket Pilpres tahun 2024. Salah satu alasannya adalah Anies bukan kader partai, bukan ketua umum partai, seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Megawati. Bulan Oktober tahun 2022, Partai Nasdem deklarasi mengusung Anies Baswedan jadi capres. Sejak saat itu benih-benih harapan Anies terus tumbuh berharap bisa maju serta berlaga di Pilpres tahun depan. Dua partai mulai merapat mendekat, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Dengan segala dinamika politik yang terjadi, kedua partai ini menyatakan dukungannya ke Anies dan menyatakan membentuk koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Anies belum tenang karena KPP terlihat belum benar-benar solid ketika partai anggota KPP terlihat masih susah sepakat masalah cawapres. Demokrat dan Nasdem terlibat perang di media sosial mengenai sosok cawapres. Terakhir terdengar kabar Anies telah mengamankan satu nama untuk cawapres. Sayangnya PKS masih mengatakan bahwa satu nama tersebut bisa saja berubah. Ternyata belum final, masih ada kemungkinan ganti nama. Berita terakhir membuat Anies makin galau, resah dan gelisah. Pertemuan antar Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyaratkan banyak hal. Selain dinilai akan mengubah peta Pilpres tahun 2024, Anies Baswedan dinilai makin galau usai pertemuan ini. Anies makin galau usai pertemuan Puan dengan AHY karena Demokrat merupakan faktor kunci di koalisi perubahan. Bila Demokrat tak jadi bergabung ke koalisi perubahan, otomatis Anies bingung lagi mencari kawan koalisi. Pertemuan Puan dengan AHY sebagai variabel kuat yang bisa mengubah peta Pilpres. Perubahan bukan hanya terkait peta antar koalisi politik, tapi juga di internal koalisi, terutama pada koalisi perubahan. Pertemuan sakral tersebut juga pastinya akan dijadikan momentum oleh Demokrat untuk meningkatkan daya tawar ke Anies Baswedan dengan harapan bisa menempatkan AHY sebagai cawapres Anies. Faktanya, tanpa AHY menjadi cawapres, Demokrat tidak akan mendapat efek ekor jas dari pencalonan Anies. Yang paling mendapat dampak elektoral dari pencalonan Anies adalah Nasdem dan PKS. Kemudian pertemuan tersebut bisa dianggap sebagai agresivitas koalisi Ganjar Pranowo dalam membangun komunikasi ke berbagai pihak, bahkan mampu membangun jembatan di atas perbedaan. Kalau melihat perkembangan koalisi politik, yang paling agresif memperluas basis kerjasama dan sudah konkret adalah Ganjar. Sejak diumumkan PDIP, sudah resmi didukung 3 partai lain, yaitu P3, Hanura, dan Perindo. Selanjutnya pertemuan Puan dan AHY memiliki makna strategis bagi PDIP karena partai berlambang banteng itu seperti mematahkan narasi yang dikembangkan banyak pihak bahwa sikapnya kaku, tidak fleksibel dalam bernegosiasi dan berkomunikasi dengan partai dan kekuatan politik lainnya. Nasib Anies benar-benar ada di tangan Demokrat. Jika Anies ingin memastikan dukungan Demokrat, pilihannya AHY cawapres, tidak ada jalan lain. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?